Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Advokat Mukhtarija SHMH akan menjelaskan tentang sistem peradilan di Indonesia. Pada dasarnya, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem ataupun kewenangan pengadilan di Indonesia itu dijalani oleh dua lembaga tinggi negara, yaitu Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung dan Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Konstitusi. Inilah dua kewenangan sistem pengadilan di Indonesia. Untuk Mahkamah Agung itu memiliki badan-badan peradilan umum di bawahnya, yaitu sebagaimana kita ketahui ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan PT-UN, pengadilan tata usaha negara, pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan tipikor, dan peradilan militer. Ada 7 badan-badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Untuk pengadilan umum dan pengadilan agama merupakan dua pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang sering kita ketahui, yang sering masyarakat ketahui, karena dua pengadilan ini rata-rata hampir di setiap ibu kota kabupaten ada. Untuk kewenangan peradilan negeri adalah suatu pengadilan yang berwenang melakukan ataupun menyelesaikan sengketa-sengketa tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang umum ataupun orang-orang sipil, orang-orang biasa. Inilah kewenangan pengadilan negeri pada umumnya. Selain itu, selain kewenangan terhadap kasus pidana, pengadilan negeri juga berwenang terhadap kasus-kasus perdata. Kasus-kasus perdata terutama gugatan terdiri dari gugatan wan prestasi ataupun gugatan tidak mau membayar utang dan gugatan PMH ataupun perbuatan melawan hukum. Inilah kewenangan dari pengadilan negeri. Selain itu, pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan sengketa perdata seperti terkait dengan perceraian, terkait dengan waris, terkait dengan harta bersama, terkait dengan asal-usul anak, terutama yang diajukan oleh orang-orang ataupun saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Terkait perceraian, waris, harta bersama, pengesahan nikah bagi mereka yang beragama non-muslim itu diajukan di pengadilan negeri. Selain itu juga pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan permohonan, misalnya permohonan penetapan nama ataupun permohonan ganti nama, itu juga dilakukan di pengadilan negeri. Ataupun permohonan perbaikan nama juga dilakukan oleh pengadilan, juga diajukan oleh di pengadilan negeri. Selain pengadilan negeri, kita juga mengenal dengan namanya pengadilan agama. Pengadilan agama adalah suatu pengadilan yang menjalani dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang muslim, orang-orang Islam yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut seperti biasa, yaitu pertama perkara terkait dengan perceraian, sengketa gugatan terkait dengan gugatan harta bersama, gugatan waris, gugatan perceraian, waris, sudah itu permohonan asal-usul anak, penetapan asal-usul anak, yaitu permohonan izin poligami, permohonan talak juga dilakukan di pengadilan agama. Untuk pengadilan agama juga ada penambahan kewenangan
yaitu terkait dengan penyelesaian ataupun sengketa-sengketa gugatan yang dilakukan oleh perbankan syariah ataupun gugatan-gugatan perbankan syariah itu juga dilakukan di pengadilan agama. Selain itu juga ada pengadilan militer. Pengadilan militer adalah pengadilan di bawah lingkup Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk sengketa tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang militer. Siapa itu orang-orang militer? Orang-orang militer adalah mereka yang bekerja ataupun berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI, AD, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Jadi apabila anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana ataupun kejahatan, maka yang berhak memutuskan tindak pidana tersebut adalah hakim-hakim yang berada di pengadilan militer. Juga ada Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Pengadilan Tata Usaha adalah suatu pengadilan yang menyelesaikan suatu objek sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut adalah produk hukum ataupun produk kebijakan dari pejabat tata usaha negara. Misalnya SK kebijakan dari suatu pejabat tata usaha negara. Siapa itu pejabat tata usaha negara? Pejabat tata usaha negara adalah suatu lembaga pemerintahan, baik itu lurah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, wali kota, presiden, ketua DPR, kepala sekolah, kepala rektor universitas, yang mana apabila mereka mengeluarkan SK tersebut dirasa merugikan kita, maka kita akan mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Contoh, andai kata ada rektor yang membuat SK tentang pemberhentian DO ataupun drop out terhadap mahasiswa, dan mahasiswa tersebut merasa haknya dirugikan dengan pemberhentian DO tersebut, maka mahasiswa tersebut mengajukan gugatan untuk membatalkan pemberhentian tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ataupun terkait dengan misalnya ada suatu daerah yang mencabut izin suatu usaha, dan kita sebagai pemilik usaha merasa dirugikan atas pencabutan izin tersebut, maka kita akan mengajukan gugatan tersebut untuk membatalkan SK pencabutan usaha tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Itulah Pengadilan Tata Usaha Negara yang objek gugatannya adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Juga ada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah suatu pengadilan yang menyelesaikan perkara-perkara khusus, yaitu berkaitan dengan pajak, antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak apabila di antara mereka ada sengketa yang berkaitan dengan pajak. Juga ada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan, penundaan kepailitan suatu perusahaan yang pailit. Pailit adalah bukan berarti perusahaan tersebut bangkrut, tetapi pailit adalah suatu kondisi di mana perusahaan tersebut tidak mampu membayar utangnya ataupun pinjamannya kepada debitur selaku pemberi pinjaman, dan pinjaman tersebut sudah jatuh tempo. Minimal debiturnya ada dua debitur, masing-masing pinjaman tersebut sudah jatuh tempo, maka debitur ataupun pemberi pinjaman ini memiliki hak untuk mengajukan
permohonan pilot terhadap perusahaan tersebut. Apabila pengadilan telah melakukan ataupun mengabulkan permohonan pilot terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap pilot, tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka dia berada di bawah naungan kurator. Kurator adalah suatu lembaga profesi yang menangani ataupun mengurusi harta pilot suatu perusahaan. Nanti kurator inilah yang akan membagi-bagikan aset-aset perusahaan tersebut kepada debitur ataupun pemberi pinjaman. Sehingga apabila sudah selesai pembagian tersebut, maka apabila masih ada lagi sisa, maka sisa tersebut akan diserahkan kepada perusahaan, akan diberikan lagi kepada perusahaan yang pilot tersebut. Selain itu juga ada pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tipikor ataupun pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui adalah tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa ataupun kejahatan extraordinary crime yang mana penyelesaiannya ataupun untuk memutuskan perkara tersebut diperlukan suatu pengadilan yang khusus, yang maka pemerintah membentuk yang namanya pengadilan tindak pidana korupsi. Inilah pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi. Selain itu juga pemerintah kita juga membentuk suatu lembaga anti korupsi seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang menurut undang-undang adalah di atas 1 miliar, dan apabila di bawah 1 miliar itu dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Itulah lembaga-lembaga tersebut menangani kasus-kasus korupsi, dan apabila sudah penyidikannya lengkap, maka berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke pengadilan tipikor untuk diputuskan. Selain Mahkamah Agung dan selain Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya, di Indonesia sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga dibentuk suatu badan kehakiman di luar Mahkamah Agung yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga merupakan suatu lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan terhadap kehakiman ataupun putusan-putusan yang berkaitan dengan hakim, dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 hakim. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru yang berdiri setelah reformasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, tidak dapat diajukan lagi ataupun tidak dapat dilakukan pembandingan ataupun tidak dapat dilakukan PK. Dia bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi apabila ada undang-undang yang diduga ataupun patut diduga bertentangan dengan undang-undang dasar, maka pihak yang memiliki legal standing ataupun pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dan hakim yang akan memutuskan apakah undang-undang ini sah atau konstitusional ataupun undang-undang ini tidak sah atau inkonstitusional. Hakimlah yang memutuskan terhadap undang-undang tersebut. Karena sejatinya adalah undang-undang adalah produk DPR dan DPR adalah orang-orang politik, sehingga sangat banyak produk-produk DPR yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi sangat banyak produk-produk DPR yang bertentangan, yaitu produk-produk DPR berupa undang-undang
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga apabila ada yang pihak merasa dirugikan konstitusinya secara konstitusional, maka mereka dapat mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, juga berwenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagaimana kita ketahui ada 7 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua MPR, yang ketiga DPR, yang keempat Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK, serta Bank Indonesia. 7 lembaga tinggi ini disebut lembaga tinggi negara. Apabila lembaga tinggi negara ini memiliki timpang tindih kewenangan, maka yang berhak memutuskan kewenangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutuskan untuk pembubaran partai politik. Jadi, apabila ada suatu partai politik yang patut diduga dia bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, maka yang berhak ataupun yang memiliki kewenangan untuk memutuskan untuk dibubarkan partai politik tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hasil pemilihan umum artinya apabila ada sengketa pemilu, baik itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, maka penyelesaian tersebut diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dan pihak-pihak yang dalam tanda kutip dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka KPU selaku penyelenggara pemilu wajib menaati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apakah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan pemilihan ulang, ataupun memutuskan pemilihan ulang sebagian, ataupun memutuskan untuk mendiskualifikasikan calon pemenang ataupun calon pemilih, itu berada di Mahkamah Konstitusi, dan KPU selaku pihak termohon ataupun pihak tergugat wajib menjalankan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, di pasal 24C ada kewenangan yang sangat luar biasa dari Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila apabila DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kita menduga adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, maka Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusannya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memberi putusan ataupun pendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, dan Presiden dan Wakil Presiden wajib melanggar konstitusi dan misalnya wajib diberhentikan, maka putusan tersebut akan dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diproses lebih lanjut. Dan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat juga setuju bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melanggar konstitusi, wajib diberhentikan, maka MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil atau Wakil Presiden tersebut, dan MPR akan melakukan musyawarah
istimewa DPR untuk melakukan pemilihan ataupun untuk melakukan musyawarah pengangkatan presiden dan wakil presiden yang baru. Itulah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah yang tadi disebutkan tadi dari 9 hakim konstitusi. Inilah hakim-hakim Saya menemukan ini dari web. Inilah hakim-hakim yang mulia yang memiliki kewenangan untuk mengawal konstitusi atau the guardian of konstitusi, pengawal konstitusi kita. Jadi dalam sistem peradilan Indonesia atau sistem peradilan kita, mengapa kita penting mengetahui tentang jenis-jenis peradilan ataupun macam-macam peradilan. Ini berkaitan dengan yang namanya kompetensi absolut, yaitu suatu kompetensi yang memiliki suatu kompetensi yang memiliki suatu kewenangan pengadilan mana yang memutuskan suatu perkara-perkara tersebut. Jangan sampai kalau kita tidak mengetahui jenis-jenis pengadilan tersebut, maka gugatan-gugatan yang kita ajukan itu salah masuk pengadilan. Seharusnya kewenangan ini berada di pengadilan negeri, tetapi kita mengajukannya di pengadilan agama, maka putusan tersebut tidak dapat diterima, sehingga kita akan sia-sia, akan capek menjalani berbagai sidang, tapi toh akhirnya putusannya tidak dapat diterima. Karena itu bukan kewenangan dari pengadilan agama, tapi justru berada di pengadilan negeri. Adapun apabila kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri, misalnya gugatan SK pejabat tun, SK bupati, kita ajukan di pengadilan negeri, itu juga salah tempat, bukan di kewenangan pengadilan negeri, berada di kewenangan pengadilan tata usaha negara. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui jenis sistem peradilan di Indonesia agar gugatan tersebut tidak salah ataupun tidak salah kamar ataupun tidak sia-sia, sehingga para pencari hukum menemui keadilannya dengan mengetahui jenis-jenis peradilan di Indonesia. Begitu, sekian dari saya. Apabila ada suatu pertanyaan berkaitan dengan hukum, silakan komen di bawah, dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan akan kita diskusikan, akan kita selesai buat video-video yang lebih baik lagi dari yang ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.